Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto dalam program News bersama tokoh yang juga caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Dapil 3, yaitu Bapak Edi Kusuma. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Imlek. Nah, saya mendapat undangan khusus juga dan saya lihat banyak tamu berbondong-bondong ke rumah beliau ini. Nah, kita ingin berbincang-bincang dengan Pak Edi Kusuma, ya. Selamat siang, Pak Edi Kusuma. Selamat siang. Selamat Imlek. Kyonghi. Iya. Ya, Pak Edi, ini banyak tamu yang berbondong datang ke rumah Pak Edi ini. Gimana tanggapannya kira-kira? Wah, baik. Memang setiap Imlek, ya, mulai hari pertama, 2, 3, 4, 5 biasanya berdatangan tamu. Ya. Nanti di hari ke-6, 7 baru saya buka open house. Ya. Tamu dari manapun juga ya, untuk datang di rumah saya. Ya. Baik, Pak Edi, ini di rumah Pak Edi di kawasan Pluit nih. Pak Edi ini terkait dengan situasi politik yang ada saat ini. Kita tahulah bahwa ada tokoh Tionghoa juga yang mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Ya. Beberapa hari lalu, kurang lebih di sebuah kawasan di mall di Jakarta Barat membuat pernyataan yang sangat kontroversial terkait dengan penilaian beliau kepada cawapres Gibran, ya, juga dengan Pak Jokowi. Beliau mengatakan dalam sebuah acara itu, ya, Ahok mengatakan Pak Jokowi tidak bisa bekerja dan juga Gibran tidak bisa bekerja. Nah, seperti apa pandangan Pak Edi Kusuma yang notabene selaku juga tokoh Tionghoa di Indonesia ini melihat pernyataan Ahok seperti itu? Baik, terima kasih Agus. Ya. Saya tidak ngerti tujuan daripada Ahok itu apa. Ya. Menilai Gibran maupun Jokowi nggak bisa kerja. Ya. Saya kira ada kekeliruan dia. Ya. Sesungguhnya nggak perlu dia menyatakan begitu, kalau benar. Ya. Apalagi tidak benar. Ya. Kalau mengatakan di Gibran nggak ada prestasi kerja, nggak bisa kerja, itu ya keliru. Gibran itu adalah wali kota Solo 2 tahun. Ingat ya, presiden atau wakil presiden pimpinan pusat negara ini, ya, orang yang punya kewenangan tertinggi, yang mendelegasikan pekerjaan itu dalam rangka otonomi daerah. Ya. Otonomi daerah kita adalah wali kota atau gubernur. Ya. Wali kota atau bupati. Ya. Bukan gubernur. Ya. Di antara 6 orang putra terbaik calon presiden wakil presiden, kalau menurut penilaian saya beda dengan Ahok. Ya. Gibran yang terbaik. Kenapa? Gibran sedang melaksanakan sebagai kepala daerah wali kota Solo, ya, mengimplementasi segala kebijakan pemerintah pusat. Ya. Kalau yang lain nggak ada, menteri tidak, menteri di tataran nasionalnya. Ya. Ya, Ya. Nah, jadi menteri itu adalah pembantu presiden. Ya. Berbeda. Yang memimpin daerah adalah kepala daerah. Ya. Jadi keliru kalau mengatakan Gibran tidak ada prestasi kerja. Setahu saya banyak perubahan di Solo, ya, yang dijalankan oleh Gibran. Ya. Apalagi mengatakan Jokowi tidak bisa kerja. Ya. Itu lebih keliru, konyol itu bahasanya. Ya. 10 tahun Jokowi sudah bekerja sesuai dengan apa yang disebut orang prestasinya, ya, di nasional maupun internasional. Ya. Itu adalah bukti nyata yang sudah dikerjakan oleh Jokowi, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya ada nonton video yang beredar itu. Ya. Ahok mengatakan, ya saya tahulah dia nggak bisa kerja, ini saya nggak enak kalau cerita dikit. Ya. Nah, kata-kata ini sebenarnya nggak perlu diungkapkan. Ya. Kalaupun benar, apalagi tidak benar. Ya. Ini membuat sebuah kondisi gaduh, ya, di tengah masyarakat.
dan terbukti gaduh. Ya. Saya kira banyak masyarakat Tionghoa yang marah, Ya. yang Oh, ya? menilai begitu. Bukan di Jakarta, di luar juga. Di luar juga yang saya dengar gitu. Jadi Ahok jangan anggap semua Tionghoa pro dia, enggak. Ya. Pro yang benar. Ya. Bukan pro karena etnis. Ya. Jangan salah. Ya. Ingat ya. Jadi saya kira Ahok harus cabut pernyataannya, bukan klarifikasi, membantah, mengatakan dipotong oleh colong cari kambing putih, bukan kambing hitam. Ya. Nggak usah lah yang begitu. Gentleman aja kita, Ahok. Ya. Perlu minta maaf kah ke publik, terutama untuk kaum Tionghoa yang merasa mungkin citranya dirugikan? Saya kira ya, masyarakat Tionghoa juga tidak mau dengar apa yang ngomongin Ahok. Banyak yang telepon saya, Ahok sudah main apa di... Ya saya bilang, maafkan dia aja lah, maklumlah dia selama ini sudah pensiun dari dunia politik, Ya. tiba-tiba keluar mungkin ada kekagetan. Ya. Maafkan aja dah, saya bilang gitu. Ya toh? Tapi percayalah, masyarakat Tionghoa tidak ada pengaruh dengan apa yang ngomong oleh Ahok. Masyarakat Tionghoa tetap cari yang benar, yang terbaik. Ya. Apalagi dalam pilkada nanti, pilpres nanti. Ya. Mereka sudah tahu kok siapa Ya. yang terbaik, siapa yang tidak terbaik. Ya. Ya dah? Nah, saya kira itu aja. Baik. Ada himbauan terakhir buat masyarakat umum maupun masyarakat Tionghoa sendiri dalam pilpres nanti, Pak Edi? Ya, dalam konten sini, saya Edi Kusuma, saya memohon kepada seluruh masyarakat Tionghoa dimanapun Anda berada. Jangan terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan Ahok. Maaf kata, saya tidak katakan sampah ya. Ya kira-kira tidak perlu diikutin gitu. Ya. Ya toh? Ya. Ikuti yang benar. Ya. Orang yang berani berbicara, berbuat, orang yang berani bertanggung jawab, tidak mengelakkan cari kambing hitam atau kambing putih. Ya. Itu yang terbaik. Baik. Ya. Selanjutnya saya ucapkan selamat Imlek kepada seluruh masyarakat Tionghoa dimanapun Anda berada. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Filmstar TV. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Edi Kusuma, tokoh Tionghoa Indonesia dari Jakarta, dan beliau juga caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil 3. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Salam Ratas TV. Nah. Terima kasih. Ya kan?